Tribun News Today. Tribuners, berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today, dan Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari informasi nasional, internasional, selebritis, dan juga olahraga. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengapresiasi segenap pihak, baik itu lembaga tokoh maupun perusahaan yang telah berkomitmen tanpa lelah membangun dan menggerakkan sektor pariwisata di Indonesia. Sandiaga menerangkan bahwa pariwisata adalah sektor yang terdampak paling lama karena adanya pandemi COVID-19. Pengunjung pariwisata domestik dan mancanegara mengalami perlambatan yang berakibat pada kekurangannya devisa negara. Kendati demikian, Indonesia masih diselimuti pandemi. Namun mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini berharap pariwisata di Indonesia mampu terus bangkit baik di negeri sendiri maupun di mata dunia. Sandiaga mengajak semua pihak termasuk PT Prima Visi Kreasindo untuk berperan aktif meningkatkan pariwisata Indonesia dan perekonomian nasional. Adapun dalam PVK Award 2021, Sandiaga Uno dinobatkan sebagai tokoh inspiratif, penggerak pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Lewat ajang ini diharapkan para pelaku industri pariwisata dapat membangkitkan kepedulian dan rasa empati masyarakat Indonesia untuk turut serta memajukan dan mempromosikan pariwisata Nusantara. Melihat banjir yang terjadi di Malaysia dan topan di Filipina, Palang Merah Singapura telah menjanjikan bantuan kemanusiaan gabungan sebesar $100.000 Amerika Serikat untuk dua negara sahabat tersebut. Bulan Sabit Merah Malaysia dan Palang Merah Filipina masing-masing akan menerima $50.000 Amerika Serikat untuk mendukung upaya bantuan berkelanjutan mereka. Pernyataan ini disampaikan Palang Merah Singapura dalam rilis media pada Senin kemarin. Dikutip dari laman Channel News Asia pada Senin 20 Desember 2021, organisasi kemanusiaan itu juga meluncurkan seruan kepada publik untuk mengumpulkan dana. Melalui dana yang terkumpul dari aksi tersebut nantinya akan digunakan untuk bantuan dan pemulihan masyarakat yang terdampak. Dana itu akan digunakan pada sederet aspek krusial seperti perawatan kesehatan darurat dan pertolongan pertama serta distribusi barang-barang seperti terpal, makanan panas, pakaian, dan selimut ke pusat-pusat evakuasi. Palang Merah Malaysia juga akan mendukung organisasi lokal dalam mendistribusikan barang-barang bantuan seperti air, beras, dan bahan makanan ke 1.000 rumah tangga di 6 komunitas yang membutuhkan. Tak hanya itu saja, pertolongan pertama psikologis juga akan diberikan di pusat-pusat evakuasi bagi mereka yang terkena dampak pada kondisi mentalnya. Polda Jateng kembali mengungkap kasus prostitusi online selebgram TE dan seorang warga negara asing WNA asal Brazil berinisial FBD 26 tahun pada Senin 20 Desember 2021. Ditreskrimum Polda Jateng Kombes Pol Juhandani Raharjo Puro menyebut pengungkapan dilakukan Subdit 4 Ditreskrimum Polda Jateng. Melansir dari laman Tribun News Jateng, penangkapan dilakukan di Hotel Wilayah Semarang pada Rabu 15 Desember 2021 kemarin. TE dan FBD diperantarai oleh seorang mucikari JB 43 tahun, pria yang berasal dari Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan penuturan polisi, TE dan FBD diiming-imingi tarif sebesar Rp25 juta oleh JB. Juhandani menyebut dari tarif tersebut JB mendapatkan bagian Rp13 juta dan sisanya untuk sang korban. Penggerebekan dilakukan di dua kamar yang berbeda. Saat penggerebekan, polisi mendapati TE dan FBD sedang berhubungan badan dengan kliennya. Kemudian pihaknya melakukan pencarian terhadap mucikari tersebut dan didapati berada di sekitar hotel. Dari hasil pemeriksaan, sang mucikari mengaku telah menerima transfer tanda jadi pemesanan sebesar 20 juta pada 10 Desember kemarin. Ia mengatakan barang bukti yang diamankan lainnya berupa alat kontrasepsi masih tersegel yang telah digunakan. Selain itu juga ada ponsel dan juga uang tunai sebesar 13 juta rupiah. Prajurit Batalion 812 Satuan 81 Kopassus berhasil menjuarai lomba menembak di ajang bergengsi The First Indonesia Long Range Grand Prix 2021. Rangkaian dari event ini berakhir di Cipanas, Jawa Barat pada hari Sabtu 18 Desember kemarin.
Grand Prix seri ke-7 di Cipanas ini dilaksanakan selama 3 hari dengan materi pertandingan menembak dari versi T-Class dan juga Tactical Sniper yang terdiri dari 3 modul, yaitu menembak presisi, menembak plat besi, dan menembak dengan sasaran long range. Jaraknya bervariasi mulai dari 300 meter hingga 1100 meter. Serka Novian menyebut juara 1 baik perorangan maupun beregu mulai dari sesi 1 di Gunung Kidul, sesi 2 Belitung, sesi 3 Danau Toba, sampai dengan sesi ke-7 di Cipanas ini. Perjuangannya tidak terlepas dari kegigihan komandan unitnya LTT Inf Nur Hadi serta kebersamaan dari rekannya yaitu Sirait, Saumena, dan juga kawan-kawan yang menyusul pada peringkat berikutnya. Rasa bahagia para prajurit berprestasi ini pun menjadi sempurna saat berkesempatan sempat berfoto bersama dengan Ketua Umum Perbakin Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto setelah menerima penghargaan dan juga hadiah. Para prajurit tersebut telah mempersembahkan karya terbaiknya bagi satuan sebagai bentuk keberhasilan pembinaan satuan oleh para komandan unit dan tim di bawah kendali Komandan Batalion 812 Mayor Inf Alzaki MBA. Perlombaan Long Range Grand Prix 2021 di Cipanas ini merupakan seri ke-7 atau seri terakhir di penghujung tahun 2021. Perlombaan ini menggabungkan berbagai nomor menembak dari berbagai induk organisasi yang dilaksanakan di berbagai medan tembak pada destinasi wisata nasional di Indonesia. Demikian tadi 4 informasi terupdate hari ini, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify Tribun News Podcast dan juga YouTube tribunnews.com. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua dan sampai jumpa. Tribun News Today.